Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfania Rusda. Saya merupakan mahasiswa dari program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Saya akan melaporkan hasil pengenalan lingkungan persekolahan 1 yang saya lakukan di TK Asia 4 Tebet. Dalam pengumpulan data ini, saya melakukan teknik wawancara yang dilakukan secara online dengan Ibu Kepala Sekolah TK Asia 4 Tebet, yaitu Ibu Hajah Tasria, SPD. Dipertanyakan, TK Asia 4 itu berdiri sejak tahun 1961. Pertama memang sejarahnya awal berdirinya itu menempati sebuah pavilion di salah satu pemimpin organisasi Muhammadiyah, yaitu Bapak Haji Abdus Somad Mugni. Setelah tahun 61 dibukalah peletakan batu pertama pembangunan TK Asia 4 yang berlokasi di Jalan Tebet Timur Raya nomor 6 yang sekarang sudah berdiri seperti ini. Nah, selain itu TK juga memiliki beberapa fasilitas fisik atau bangunan yang sangat luar biasa, alhamdulillah. Dari gedung pertama yaitu masih seperti biasa, tahun 83 itu direnov, sekarang kita menjadi 2 tingkat. Di bawah untuk yang depan ya, yang depan ini kita memiliki 5 ruangan kelas. Di sebelahnya ruangan kelas ada ruang kantor, ruang kepala sekolah. Di atas lantai 2 itu aula yang kami selalu gunakan untuk berbagai macam kegiatan sekolah, pensi, pameran hasil karya anak, dan lain sebagainya. Kadang-kadang rapat-rapat juga dari IGTKI, Aisyah, itu menggunakan aula yang kita miliki, alhamdulillah. Di sebelah aula itu ada kamar mandi, juga ada lengkap di atas. Sebelahnya lagi ada ruang perpustakaan. Gitu. Sampai di bawah, intinya kami sekarang ini memiliki 12 kelas. Ya, lokasi ada 12 kelas, karena di depan yang gedung yang utama itu ada 5 kelas, gedung yang belakang dan lantai 2 atas itu ada 7 kelas. Dan lengkap dengan ruang guru, ruang komputer, ada ruang perpustakaan, ruang UKS. Kami memiliki tersendiri ruang UKS. Dan di tahun 2018, alhamdulillah, sekolah TK Asia 4 mendapat juara 4 tingkat nasional dalam lomba sekolah sehat tingkat nasional, mendapat predikat terbaik ya di juara 4 the best performance. Gitu. Lalu sejarah singkatnya yaitu pada tahun 1981 TK Asia 4 itu pada waktu itu masih disebut TK Teladan Aisyah. Masa itu tahun 1981 masih namanya TK Teladan Aisyah yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Wilayah Provinsi DKI Jakarta. Lalu pada tahun 2013 mendapat predikat Badan Akreditasi Nasional, yaitu predikat kualifikasi A. Begitu juga tahun 2019 ya, kemarin ya, kita juga sudah mendapat predikat A juga. Akreditasi tahun 2019 juga predikatnya A.
Lalu ditetapkan oleh pimpinan Pusat Aisyah sebagai Pusat Magang Guru TK Aisyah se-Indonesia. TK Aisyah 4 dijadikan sebagai TK Pusat Magang Guru-Guru TK Aisyah se-Indonesia. Jadi memang kami sering menerima tamu dari daerah-daerah untuk magang di TK Aisyah 4. Nah, adapun sekolah kami ini memiliki visi misi ya, tentunya Baik, Ibu. Berkarakter dan berakhlak mulia, berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Itu visinya. Adapun misinya, 1, membekali perkembangan anak dengan keimanan, sehingga mereka menjadi anak beriman dan bertakwa. Yang kedua, mengembangkan potensi anak sedini mungkin. Adapun tujuannya adalah untuk menjadikan anak yang beriman dan bertakwa. Yang kedua, mendidik anak yang berakhlak mulia, cakap, percaya diri, mandiri, dan kreatif. Yang ketiga, membantu mengembangkan 6 aspek perkembangan anak secara optimal dalam area lingkungan pendidikan, nilai agama moral, fisik motorik, sosial emosional, bahasa, kognitif, dan seni. Nah, adapun proses pembelajarannya adalah program pembelajaran yang diterapkan di TK Aisyah 4 Tebet Timur mengacu pada Permendiknas nomor 137 dan 146 tahun 2014 dengan tentang standar PAUD dan kurikulum 2013 yang diintegrasikan dengan Al-Islam, keaisyahan, dan gaya atau karakter bangsa yang sesuai dengan perkembangan anak. Nah, sementara TK Aisyah 4 ini, proses pembelajarannya menggunakan pendekatan pembelajaran melalui sentra. Nah, untuk saat ini kita masih belum diperkenankan untuk tatap muka dengan anak-anak. Jadi untuk pembelajaran 2020-2021 masih tetap menggunakan pembelajaran jarak jauh atau BDR. Jadi kami tetap aktif, tapi anak-anak ini semua belajar di rumah masing-masing. Pembahasan laporan kali ini ialah kultur sekolah. Kultur sekolah yang dimiliki TK Aisyah 4 Tebet ini yang pertama adalah cinta Al-Quran. Cinta Al-Quran di sini adalah dengan melakukan murojaah hafalan hadis, doa harian, surat-surat pendek, serta asmaul husna. Kemudian yang kedua ialah pembiasaan pola hidup bersih dan sehat. Nah, dalam pembiasaan pola hidup bersih dan sehat ini sangat penting diterapkan untuk anak usia dini, yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya, lalu anak diperkenalkan dengan jenis-jenis sampah sehingga ia membuang sampah sesuai dengan jenis sampah tersebut, membiasakan anak untuk mencuci tangan sebelum dan sesudah makan ataupun sesudah melakukan kegiatan, memotong kuku serta mencukur rambut secara rutin. Itu semua merupakan pembiasaan pola hidup bersih dan sehat yang dilakukan di TK Aisyah 4 Tebet. Dan poin ketiga dari kultur sekolah ini ialah menerapkan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Poin kedua yaitu struktur organisasi dan tata kerja di sekolah. Di sini sudah saya tampilkan struktur organisasi TK Aisyah 4 Tebet yang terdiri dari garis perintah dan garis koordinasi. Keduanya saling berkaitan dan berpengaruh dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah.
Poin ketiga yaitu implementasi peraturan dan tata tertib di sekolah. Terbagi menjadi dua, yaitu tata tertib murid dan tata tertib guru. Poin keempat yaitu kegiatan seremonial formal yang dilakukan di sekolah, yaitu briefing pagi. Briefing pagi ini merupakan hal terpenting yang dilakukan di TKI Syam 4 Tebet ini, karena sebelum anak masuk ke dalam kelas, guru harus menyiapkan kelas terlebih dahulu, menyiapkan pembelajaran yang nantinya akan dilakukan seperti media dan lain sebagainya, sehingga ketika nanti pembelajaran, semua yang akan menunjang kegiatan pembelajaran itu sudah tersedia. Dan yang kedua adalah briefing yang dilakukan setiap hari Jumat. Briefing ini dilakukan untuk merancang kegiatan yang akan datang selama 1 minggu. Nah, dari wawancara kali ini ialah kegiatan rutin di sekolah. Yang pertama adalah jurnal pagi. Jurnal pagi ini merupakan transisi kegiatan yang dilakukan oleh anak. Biasanya kegiatan ini dilakukan setelah kedatangan anak, seperti anak dibebaskan untuk menggambar, mewarnai, menempel, menggunting, dan lain sebagainya. Hal ini juga dapat menumbuhkan serta menstimulasi anak, baik dari perkembangan bahasanya, fisik motoriknya, sosial emosionalnya, sehingga kegiatan-kegiatan yang sebenarnya remeh seperti itu menurut kita itu sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Lalu yang kedua adalah kemuhammadiyahan, al-islamiyah, ikrar, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir adalah kegiatan sentra. Kegiatan sentra ini biasanya dilakukan setelah melakukan kegiatan sebelumnya, yaitu kemuhammadiyahan dan al-islamiyah. Nah, selanjutnya adalah kegiatan yang biasanya berupa kunjungan. Kunjungan ini biasanya dilakukan karena berkaitan dengan tema yang dibahas di kelas, seperti misal tema binatang, maka kunjungan yang dilakukan adalah kunjungan kehutanan. Dan TKI Syam 4 Tebet ini juga melakukan kunjungan tersebut. Lalu yang terakhir adalah Fun Day. Fun Day ini merupakan kegiatan yang biasanya dilakukan oleh anak. Nah, kegiatan ini biasanya dilakukan setiap hari Jumat. Jadi, di kegiatan kali ini meskipun anak dibebaskan melakukan hal yang ia inginkan, tetap guru menjadwalkan kegiatan-kegiatan itu, seperti kegiatan memasak, berenang, kunjungan ke perpustakaan, dan lain sebagainya. Dan poin ke-6 ialah pembiasaan positif yang dilakukan di sekolah, itu seperti kegiatan kemuhammadiyahan dan al-islamiyah berupa pembacaan Iqra, murojaah hadis, surat, Asmaul Husna, dan lain sebagainya. Kemudian jurnal pagi. Nah, ini sangat penting untuk menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan anak. Kemudian pembiasaan pola hidup bersih dan sehat. Ketiga poin yang tadi saya sebutkan ini merupakan pembiasaan yang sangat penting karena akan menumbuhkan perilaku-perilaku positif bagi anak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.